Asupan Baduta. Berikut merupakan rekomendasi pemberian makan bayi dan anak menurut WHO dan UNICEF. Yang pertama, inisiasi menyusu dini. Menyusui dapat meningkatkan kesehatan anak dan terbukti bahwa inisiasi menyusui yang tertunda dapat meningkatkan resiko kematian anak. Yang kedua, ASI eksklusif 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif merupakan cara memberikan makanan yang paling ideal bagi bayi serta dapat memberikan manfaat kesehatan yang penting bagi ibu. Yang ketiga, meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan. Bayi harus disusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih. Yang keempat, pengenalan MPASI. Ketika ASI saja tidak lagi memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, maka makanan pendamping harus ditambahkan. Yang kelima, memberikan makan sesuai dengan frekuensi minimum harian anak, yakni 2 kali untuk bayi yang disusui usia 6-8 bulan, 3 kali untuk anak yang disusui usia 9-23 bulan, dan 4 kali untuk anak yang tidak disusui usia 6-23 bulan. Yang keenam, memberikan makanan yang mengandung 5 atau lebih dari kelompok makanan berikut. Yang ketujuh, memberikan makan sesuai dengan diet minimum yang dapat diterima anak. Untuk anak yang masih mendapat ASI, dapat diberikan asupan berdasarkan keragaman bahan makanan dan frekuensi minimum harian, serta untuk anak yang sudah tidak mendapat ASI, dapat diberikan asupan berdasarkan keragaman bahan makanan selain olahan susu, frekuensi minimum harian, dan 2 atau lebih pemberian asupan susu. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi sejak usia 0-6 bulan. Keberhasilan ASI eksklusif dapat dilihat dari durasi, yaitu 6 bulan pemberian ASI eksklusif, lalu status gizi bayi, yaitu dengan terjadinya peningkatan berat badan bayi yang signifikan, dan status gizi ibu, di mana ibu menyusui membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak menyusui dan masa kehamilan. Pemberian ASI eksklusif merupakan cara termudah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. ASI eksklusif juga terbukti dapat mencukupi asupan gizi, sehingga dapat mencegah stunting pada anak. Lalu, manfaat lain ASI eksklusif untuk bayi yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga anak tidak mudah terserang penyakit dan juga dapat membantu perkembangan otak dan fisik anak. Manfaat ASI eksklusif untuk ibu yaitu mengatasi rasa trauma pasca melahirkan atau baby blues syndrome dan dapat mencegah kanker payudara pada ibu. Pemberian ASI eksklusif juga dapat membentuk proses ikatan ibu anak atau mother-infant bonding. Proses bonding saat menyusui tidak terlepas juga dari kontak kulit ke kulit atau skin-to-skin contact yang dapat membuat bayi lebih tenang, menumbuhkan rasa cinta antar ibu dan anak, serta dapat menjaga kestabilan suhu bayi. Manajemen laktasi yang dapat dilakukan yaitu konsumsi gizi ibu menyusui harus lebih tinggi daripada saat hamil untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Lalu, frekuensi menyusu bayi minimal 8-12 kali dalam sehari dan tidak perlu dijadwalkan atau berikan ASI saat bayi memberikan sinyal lapar seperti membuka mulut, mencari puting susu, serta memasukkan tangannya ke mulut. MPASI atau makanan pendamping ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang mudah dikonsumsi dan dicerna yang diberikan kepada anak usia 6-24 bulan secara bertahap sesuai dengan usia dan kemampuan cerna anak guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Mengapa harus MPASI? Pada usia lebih dari 6 bulan, ASI saja tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga diperlukan makanan pendamping ASI sebagai pelengkap untuk menghindari defisiensi. Manfaat MPASI bagi anak. Yang pertama, sumber nutrisi yang lebih lengkap. Yang kedua, mengurangi ketergantungan terhadap ASI. Dan yang ketiga, melatih kemampuan imunya dan menelan pada anak. Nah, apa akibatnya jika MPASI terlambat diberikan? Kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi, tumbuh kembang anak terhambat, dan anak mengalami defisiensi zat gizi. 4 syarat pemberian MPASI. Pemberian MPASI pada anak harus dilakukan dengan tepat waktu, adekuat, aman, dan terjadwal. Asupan gizi Baduta. Bagi Baduta umur 0-6 bulan, makanan diberikan hanya berupa ASI, yakni minimal 8 kali sehari. Baduta umur 6 bulan dapat diberikan sereal yang dihaluskan, dan untuk Baduta 6-9 bulan, memperkenalkan MPASI dalam bentuk makanan lumat. Bagi Baduta usia 7-8 bulan, pemberian makanan MPASI dapat dalam bentuk makanan lembut atau dicincang. Bagi usia 9-12 bulan, dapat diperkenalkan makanan lebih kasar dan sumber pangan hewani yang dihaluskan. Untuk Baduta umur 9-12 bulan, menu mengikuti usia 6-10 bulan. Terakhir, untuk makanan usia Baduta 12-24 bulan, dapat diperkenalkan makanan dalam bentuk padat, seperti makanan keluarga, dan porsi makanan dapat bertambah terus-menerus. Pemberian tambahan gula dan garam pada MPASI. Asupan gula dalam bentuk gula tambahan dibatasi di bawah 5% total kalori. Sementara kebutuhan garam pada anak usia 0-12 bulan yakni kurang dari sama dengan 1 gram per hari, dan pada anak usia 1-3 tahun adalah kurang dari 2 gram per hari.
Prinsip pemberian makanan pada anak yaitu jadwal makan teratur dan terencana, waktu makan maksimal 30 menit, dampingi anak sewaktu makan, berikan makanan dengan tekstur dan rasa yang berbeda jika anak menolak makan, dan hindari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian anak seperti sambil bermain atau sambil menonton TV.